Tadi karena emang tema kita bareng warga demokrasi, jaga demokrasi. Untuk itu langsung kita panggilkan dan beri tepuk tangan kepada yang terhormat Bapak Anies Baswedan. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oki yang saya hormati. Saya datang awal maksudnya mau dengerin Pak Oki. Katanya Pak Oki udah selesai. Teman-teman semua di sini senang sekali bisa kembali ke Jogja dan diskusi temanya bareng warga jaga demokrasi. Yang ada di sini kira-kira mau jaga demokrasi kan? Mau ya? Betul ya? Serius ya? Insya Allah kita jaga demokrasi sama-sama. Dan barangkali bahwa teman-teman berada di sini aja udah merupakan penanda bahwa Anda mau jaga demokrasi. Ini memang duduk ya di sini. Boleh duduk ya. Rasanya tuh kayak di Singgasana gitu loh Pak itu. Duduk di sini tinggi banget, rasanya kayak gimana gitu ya. Oke, nanti saya duduk lah, udah agak capek berdiri. Teman-teman, Anda perhatikan tidak siapa penerima hadiah Nobel tahun ini? Enggak. Nobel Ekonomi. Ada yang belajar ekonomi? Kalau nggak belajar ekonomi, ada yang lagi pada kuliah kan ini rata-rata? Coba Anda Google, siapa penerima hadiah Nobel Ekonomi tahun ini? Coba Anda Google aja. Penerima hadiah Nobel Ekonomi tahun 2024. Udah ketemu? Udah? Udah Pak. Ada isinya nggak kenapa dia dapat hadiah Nobel? Ada penjelasannya? Kalau boleh salah satu acungkan tangan jelasin. Kalau ngacung yang tinggi, kan mau jaga demokrasi. Kasih mikrofon dong. Tuh. Dia dapat duluan Mas karena lebih dekat sama mikrofon. Itu namanya lebih dekat sama pusat kekuasaan. Nah, iya loh, kalau diskusi ini kan yang siapa sih pegang paling kuasa seperti ini di ruangan ini, di tempat ini siapa paling berkuasa? Hakim seharusnya. Bukan. Yang paling berkuasa moderator. Kan. Yang pegang sound system itu orangnya sih gak kelihatan. Kadang-kadang kekuasaan itu memang tersembunyi di tempat-tempat yang tidak ada. Bisa direkam. Karena kalau yang Yusuf nggak berani kena matahari, nggak berani kena sinar. Ya. Oke. Terima kasih atas pembantunya Pak Anies. Berdasarkan dari buku yang ditulis dengan Kasmudi selaku penulis pertama, dalam bukunya yang bertuliskan How Nations Grow, beliau menegaskan bahwasanya pentingnya daripada negara itu tidak berfokus pada satu tokoh pemerintahan, tapi juga menggagaskan daripada satu sistem pemerintahan yang polisentris, yang mana setiap pihak, setiap stakeholder, masyarakat dan lain-lain harus bisa untuk bekerja juga dan harus ditopang juga oleh pemerintah untuk membangun satu negara. Nah, yang saya dapatkan di sini, negara-negara yang sukses untuk menciptakan satu kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah itulah negara yang sukses. Tapi di satu sisi saya juga pernah membaca bahwasanya hal ini pernah terjadi satu anomali di negara Cina, yang mana hal kekuasaan pemerintahan tersebut yang terbesar justru berhasil di Cina. Tapi bukan berarti bahwasanya Cina harus meniru, tapi ada baiknya juga kita mengupayakan daripada yang namanya kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah. Itu Pak. Oke, terima kasih. Teman-teman sekalian, saya mengundang teman-teman untuk ini semua, dan kalau boleh usul teman-teman baca sebuah tulisan yang menulisnya namanya Lane Kenworthy. Nanti Anda cari sedikit tulisannya. Kenapa? Karena mereka
melakukan observasi lintas waktu. Lintas waktu itu bukan 10-20 tahun, bahkan sampai 300 tahun. Melihat mengapa ada bangsa-bangsa yang bisa maju berkembang dan mengapa ada bangsa-bangsa yang stagnan. Oke? Dari situ kemudian mereka mengambil kesimpulan faktor-faktor apa saja yang menjadi contributing faktor untuk keberhasilan dan contributing faktor untuk kegagalan. Nah, yang tadi saya sampaikan, yang menerima hadiah Nobel itu adalah sebuah catatan yang sangat menarik. Kalau buku saja barangkali satu hal, tapi kalau sampai menerima hadiah Nobel di bidang ekonomi, ini berarti ada sesuatu yang layak untuk dicatat di dalam perjalanan keilmuan untuk umat manusia. Nah, apa yang tadi disampaikan Daron Acemoglu, Simon Johnson, dan James Robinson itu menunjukkan bahwa tidak hanya faktor ekonomi saja yang harus dipastikan berfungsi dengan baik, tapi institusi dan demokrasi harus dipastikan dengan baik. Kadang-kadang kita merasa selama perekonomian, ya sudahlah kita kompromi demokrasinya, asal ekonomi berjalan dengan baik. Nah, kalau kemudian kita berpandangan nggak bisa itu sekedar entar sebagai seorang aktivis, sebagai seorang pemikir, sebagai seorang politisi, sebagai pembuka demokrasi, maka ungkapan itu walaupun benar sering dipertanyakan soliditasnya. Nah, saya ingin tunjukkan nih, ini bukan kata-kata si A, si B, si C di Jakarta, di Jogja, di Medan. Ini adalah sebuah temuan yang diakui, bahkan dapat hadiah Nobel, bahwa Anda nggak bisa hanya ekonomi saja, harus ada, bahkan lebih tegas lagi, bukan hanya demokrasi, dipastikan bahwa tanpa ada rule of law dan institusi yang bekerja dengan baik, yang tidak eksploitatif, maka bangsa tidak mungkin akan mencapai kemajuan. Kemajuan justru didapat dengan ada apa? Demokrasi, rule of law, dan berfungsinya perekonomian. Tiga-tiganya harus berfungsi dengan baik. Nah, jadi ketika teman-teman semua di sini melihat soal jaga demokrasi, teman-teman, kenapa tidak jaga ekonomi? Karena yang ekonomi seakan-akan dianggap sudah tidak ada masalah, padahal tidak. Di perekonomian itu sangat dipengaruhi oleh keputusan politik. Proses demokrasi itu, kalau boleh minta mikrofon sana. Proses demokrasi itu sangat menentukan who gets what, when, where, how much, siapa dapat apa, berapa banyak, kapan, di mana. Jadi tes. Kita tuh pengennya dapat mikrofon, bukan hanya suaranya. Dan institusi ekonomi itu tidak bisa dipisahkan begitu saja. Nah, yang sering terlihat mata adalah bila institusi demokrasi mengalami penurunan. Itu bisa terlihat mata. Nah, karena itu kita bisa jaga sama-sama. Kita ingin demokrasi itu bisa, kalau di dalam istilah yang digunakan di dalam bukunya Why Nation Fail, itu tidak bersifat eksploitatif, tidak bersifat ekstraktif. Gimana sih demokrasi yang ekstraktif? Begini, ketika kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh demokrasi bukan bermanfaat bagi rakyat kebanyakan, tapi lebih bermanfaat kepada pemegang kekuasaan, itulah eksploitatif.
Itulah ekstraktif. Ketika kebijakan-kebijakan yang dibuat itu berorientasi pada kemaslahatan publik, maka dia akan memberikan ruang kepada perekonomian itu tumbuh, memberikan ruang kepada demokrasi untuk tumbuh. Nah, dulu ada istilah teman-teman yang disebut namanya middle income trap. Apa salah satu faktor di dalam jebakan negara berpendapatan menengah? Jebakannya adalah ketika proses demokrasi yang ada di dalamnya tidak berorientasi pada kebijakan untuk kesejahteraan rakyat, tapi berorientasi kebijakannya untuk mengamankan kepentingan mereka. Di situ maka negara yang tumbuh lalu berhenti di tengah. Dia tidak tumbuh terus. Dia masuk dalam jebakan middle income. Salah satunya adalah itu. Karenanya mengapa demokrasi ini penting untuk segera kita pastikan di Indonesia berfungsi dengan baik. Nah, saya memberikan perhatian juga teman-teman pada persoalan ini. Ada beberapa catatan yang saya lihat bahwa demokrasi itu definisi banyak sekali, teman-teman. David Collier, seorang penulis tentang demokrasi, itu mengkaji dan ketemu angkanya lebih dari 560 definisi demokrasi. Jadi ketika saya mengatakan demokrasi, Mbak Oki juga bilang demokrasi, teman-teman bilang demokrasi, barangkali yang ada dalam kepala kita itu beda-beda. Barangkali beda-beda. Ada yang pernah mengatakan demokrasi itu one man, one vote. Ada yang mengatakan demokrasi itu dari apa? From the people, by the people, for the people. Siapa yang bilang gitu? Lincoln. Saking sederhananya itu dipakai di mana-mana. Abraham Lincoln. Nah, jadi definisi yang banyak itu saya coba ini dalam konteks berdiskusi di negara kita. Di negara kita, saya coba ambil yang paling sederhana. Karena definisi banyak sekali, teman-teman. By the way, kalau mau belajar itu bisa 2 semester sendiri bicara tentang apa itu demokrasi. Tapi sederhananya kira-kira begini demokrasi itu. Kalau mau dibuat sederhana, 3 saja, Pak. 1, ada ruang bagi oposisi untuk bisa berperan. Nomor 1. Yang kedua, ada kebebasan berbicara, berorganisasi, bergerak, berkumpul pada seluruh rakyat, termasuk media. 3, ada pembagian kekuasaan yudikatif, eksekutif, legislatif yang nyata. 3 itu. Yang pertama, ada ruang kebebasan untuk oposisi. Artinya, kalau jadi oposisi itu boleh. Jangan jadi oposisi itu dikatakan boleh, tapi tokoh oposisi mau kredit mobil aja nggak bisa. Mau ikut bikin kegiatan dilarang. Kalau bikin kegiatan pindah-pindah tempatnya. Kalau agak berbeda dengan pemerintah, ngurus izin apapun sulit. Ini juga katanya tempat sempat pindah ya katanya. Nah, ya nanti dia bicarakannya sesi berikutnya ya. Ruang itu ada tahun 23-24 ya. Oke, ini tuh udah studinya dibuat. Artinya studi ini memiliki validitas karena dia mampu melakukan prediksi. It's predictable. Begitu lihat 1 mengendalikan wasit, yang kedua menyingkirkan lawan, yang ketiga ubah aturan. Ini tanda-tanda mematikan demo. Nah, dalam situasi seperti itu teman-teman, maka teman-teman semua memiliki tanggung jawab moral. Kalau tanggung jawab konstitusional barangkali bukan menempel di teman-teman. Tanggung jawab moral. Karena itu saya melihat teman-teman dalam fase ini, dalam proses itu, saya ingin coba buat lebih mikro percakapannya. Apa yang bisa dikerjakan oleh teman-teman? Apa yang bisa dikerjakan oleh anak muda? Itu kan percakapan besar tuh tadi. Kita ingin menyelamatkan demokrasi. Dari awal tadi saya tanya, ini semua teman-teman akan jaga demokrasi dan menyatakan siap. Hari ini
salah satu arena di mana demokrasi itu bisa bekerja dengan optimum adalah di wilayah digital. Di wilayah digital. Dan di wilayah digital ini terjadi ruang. Tetapi di wilayah digital juga terjadi raksasa-raksasa yang menghabisi demokrasi. Dimulai dengan huruf B, diakhiri dengan huruf R. Apa itu? Nah, karena itu teman-teman sekalian, buat anak-anak muda, demokrasi itu dalam genggaman tangan. Kalau saya istilahkan, kenapa genggaman tangan? Ini Anda pada pegang HP itu genggaman tangan Anda. That's your tools for demokrasi. Anda punya alatnya di sini. Jadi, ini 3 unsur demokrasi, digital, anak muda, itu seperti triangle. Itu powerful sekali kalau bisa menjadi sebuah keterkaitan yang kolektif. Kolektif itu artinya apa? Dikerjakan oleh semua. Nah, ini teman-teman, saya berharap anak-anak muda jangan membiarkan dunia digital terkontaminasi demokrasi. Melawan buzzer-buzzer itu tidak sederhana, tapi mendiamkannya itu akan bisa ikut merusak demokrasi. Karena itu saya berharap teman-teman untuk ikut di dalam usaha menjaga, mengkoreksi, meluruskan ketika ada mesin pembuat kebohongan yang sistematis, mesin yang mengecohkan, mesin pembuat informasi mengecohkan bekerja. Teman-teman ikut melawan dan tidak membiarkan. Kalau hari ini belum bisa membuat konten, belum bisa buat konten, minimal teman-teman bantu dukung mereka yang sudah bisa buat konten. Jangan yang udah bisa buat konten itu didiemin aja, ikut di dalam perlawanan ini. Karena kita harus meluruskan minimal di arena ini, teman-teman. Dan kita menyaksikan apa yang terjadi di bulan Agustus kemarin ketika muncul peringatan darurat itu sesuatu yang sifatnya organik dan mampu bergerak melampaui sekedar urusan pencet jempol di media digital, tapi bergerak ke masyarakat dan berdampak langsung. Nah, ini teman-teman pelajaran penting dalam waktu yang relatif singkat. Dan di sini teman-teman humanis, tapi hari ini menurut saya wilayah digital ini menjadi arena di mana teman-teman bisa berperan untuk mengawal demokrasi. Karena disinilah teman-teman punya akses, Anda punya kebaruan. Kekuatan anak muda itu pada kebaruan. Anda mampu melihat hal-hal yang generasi sebelumnya tidak lihat, dan Anda bisa menawarkan terobosan-terobosan yang mungkin kita sebelumnya nggak lihat. Kebaruan itu sesuatu yang sangat unik, teman-teman. Itu khasnya anak muda. Jadi kalau anak muda nggak bawa kebaruan, sebenarnya unsur mudanya itu luntur, karena kekuatannya ada pada kebaruan. Nah, perspektif baru diiringi dengan komitmen untuk menjaga demokrasi, diperjuangkan lewat media digital, insya Allah itu menjadi bekal untuk kita bisa memperkuat demokrasi di luar dunia digital. Begitu ya teman-teman, sebagai pengantar kita ngobrol lebih jauh sesudah ini. Silakan saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Anies Baswedan. Tepuk tangannya kurang kenceng dong. Ya. Baik, tadi sudah disampaikan pengantar untuk itu. Noval dulu. Noval dia tanya soal begini, menghadapi apa? Buzzer. Menghadapi buzzer itu bukan sesuatu yang sederhana. Buzzer ini
Jangan Anda bayangkan, mana Pak Was tadi? Sorry, Anda nggak saya sebut Pak Was lagi. Novel. Oke, Anda di sana. Novel, tadi Anda menyebutkan tentang pola pikir kalau kita menghadapi buzzer. Ini teman-teman, jangan membayangkan berdebat mengalahkan buzzer. Oke? Jadi kalau saya dan Noval kita berdebat, jangan membayangkan ruang ini kosong. Oke? Ruang ini ada banyak penontonnya. Fokusnya jangan hanya pada mengalahkan buzzer, tapi fokusnya adalah memenangkan hati dan pikiran yang mendengarkan percakapan itu. Jadi, ini suaranya keras sekali, tapi jawaban Anda, penjelasan Anda, klarifikasi Anda, fakta Anda itu didengar oleh orang banyak. Dan kita akan bisa memenangkan hati dan pikiran orang banyak ketika kita menyampaikannya dengan baik, dengan benar. Oke? Lalu ada catatan kecil nih, saya sambil lihat sebentar. Ketika Anda berhadapan dengan para buzzer ini, ingat, Anda memenangkan hati, bukan memenangkan debat. Oke? Memenangkan hati, bukan memenangkan debat. Karena dari sana mungkin akan terus-menerus. Dan yang tadi sempat diceritakan peristiwa yang dialami oleh Najwa ya, beberapa waktu kemarin, serangan balik yang luar biasa. Tapi itu semua teman-teman tidak kemudian membuat publik terbawa begitu saja. Publik kita ini kritis, hanya diam. Karena diam kita nggak merasa berhasil. Sebenarnya pikiran kita sampai, pikiran kita didengar. Dan ketika saya pernah tanya, apa indikasinya kita berhasil dalam menghadapi buzzer? Kalau saya nih, semakin buzzernya tergila-gila, berarti semakin benar apa yang kita kerjakan. Semakin mereka ngawur, berarti semakin benar yang kita kerjakan. Kenapa? Di situ mulai panik, di situ mulai berlebihan, nah di situ berarti kita mulai waras, ya. Pak Was, saya belum dapat panggilan. Tentu itu preferensi pribadi yang kita harus hormati. Tapi sebagai prinsip, ketika kita mau mengambil keputusan, maka kita selalu berada di dalam dilema. Kita tidak ada keputusan yang sempurna. Selalu ada keputusan di mana kita sempurna itu begini, benar secara nilai, baik secara konsekuensi. Itu mendekati sempurna keputusannya. Value-nya Anda merasa yakin benar, konsekuensi Anda lihat positif. Dalam kehidupan sering kita berhadapan dengan situasi melakukan keputusan yang benar tapi konsekuensinya nggak baik, atau sebaliknya mengambil keputusan yang konsekuensinya baik tapi secara value tidak benar. Nah, ini adalah dilema yang membutuhkan wisdom. Dibentuk dari mana? Pengetahuan, pengalaman ambil keputusan, dan juga internalisasi atas nilai yang dimiliki. Itu menghasilkan wisdom. Yang tidak boleh terjadi dalam keputusan adalah mengambil keputusan yang secara nilai atau value salah, secara konsekuensi buruk. Nah, itu jangan sampai itu. Kalau itu no. Tapi kalau yang dua tadi itu bisa terjadi. Nah, jadi saya beri framework ini, lalu kita menakar sendiri kita. Kira-kira kalau saya berada di sini, saya bisa sampai puncak nggak ya? Kalau menurut kita bisa, maka kita lalu putuskan, saya mau menanggung tidak ini keputusan yang harus saya hadapi bertahun-tahun ke depan. Karena kita benar lagi mengatakan, sering sekali kita hanya bisa melakukan perubahan ketika sampai di puncak. Puncak itu apa sih tandanya? Tandanya puncak itu apa kalau di pemerintahan? Apa? Bukan. Bisa tanda tangan.
Iya, kalau ada puncaknya kepala dinas ya, kepala dinas apa? Misalnya kepala dinas, tandanya apa? Bisa tanda tangan. Begitu Anda pegang tanda tangan ini, berarti Anda berada di puncak tuh. Nanti ada puncak baru, puncak baru, puncak baru. Selama Anda belum tanda tangan, Anda bukan di puncak. Namanya kewenangan, authority. Nah, proses itu berjenjang dan panjang. Sunyi senyap tanpa tepuk tangan dan penuh dilema. Sunyi senyap tanpa tepuk tangan penuh dilema. Tapi kalau Anda berada di luar pemerintahan, maka cepat sekali. Yang dikerjakan itu nampak mulia, tepuk tangannya banyak dan terus menerus. Tapi sumber daya yang ada, beda sekali. Saya beri pengalaman pribadi saya. Saya mengelola program namanya Indonesia Mengajar, merekrut sarjana dikirim ke pelosok tanah air. Wah, ketika itu banyak yang ikut dan yang berangkat juga relawan-relawan yang ya serius lah, kita semua bangga dengan anak-anak itu. Tapi apa? Daya ubahnya itu kecil. Kami melakukan rekrutmen setahun kirim 150 paling 100 tergantung tahunnya. Yang mendaftar 10.000, 15.000. Begitu itu dikerjakan oleh tangan negara, maka sekali kirim 1.000, 2.000, 3.000. Dampaknya beda sekali, bukan? Kenapa? Di dalam negara ada dua hal yang dimiliki dan dimiliki di luar. Satu, kekuatan fiskal. Dua, kewenangan. Di luar punyanya apa? Kreativitas, jejaring, pengalaman praktis. Nah, jadi kita berada di dalam proses ini itu membutuhkan stamina moral, mental, fisik. Karena Anda berada di dalam sebuah negara yang sedang berjuang untuk lebih baik. Ini teman-teman semua di sini adalah stok anak-anak muda baik nih. Tapi kalau stok anak muda baik ini semuanya menjaga jauh dari tempat yang bermasalah, kapan kita bisa membereskan tempat bermasalah itu? Nah, tapi ini pilihannya pilihan nggak bisa disamakan semua orang. Kalau menurut kita bisa sampai ke puncak, maka worth fighting. Kalau kita nakar, saya kelihatan tidak mungkin sampai di puncak, ya sudah. Kalau gitu saya nggak usah ambil rute ini. Tapi ada orang yang tahu persis saya bisa sampai ke sini, tapi dalam perjalanan itu dia kompromi segala macam. Setelah berhasil bisa diubah. Teman-teman, kalau Anda ketemu dengan kita dalam situasi yang penuh dengan masalah, kita perlu orang baik lebih banyak lagi yang mau masuk ke dalam pemerintahan yang sekarang punya banyak sekali masalah. Mudah-mudahan kita bisa ubah sama-sama. Begini, pertanyaan kita tadi, apa yang menjadi motivasi? Begitu. Ketika kita menjalani peran bergonta-ganti, lalu pada saat kita menjalani peran itu ada gagasan, ada karya, ada rekam jejak, dan saya tidak pernah mendaftar gitu. Ketika kemudian mendapatkan kesempatan untuk ikut di dalam kontestasi politik, maka saya akan katakan saya bersedia ikut kontestasi politik ini. Kenapa? Karena ada gagasan yang ingin dibawa. Gagasannya apa sih? Gagasannya bukan gagasan sendiri kok. Gagasannya adalah melaksanakan janji kemerdekaan itu. Utamanya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang mau dibawa dan itu yang menjadi pegangan. Karena saya merasakan, saya merasa ditakdirkan dapat kesempatan untuk melihat dari sisi literatur potret masyarakat kita, dapat kesempatan untuk melihat dari sisi lapangan dari semua wilayah di mana saya banyak beraktivitas di pelosok tanah air, lalu dapat kesempatan untuk memperhatikan khusus pada aspek bidang pendidikan, dan disitulah kemudian saya merasa dari apa yang sudah kami lihat dan apa yang gagasan kami bawa layak untuk ditawarkan kepada rakyat Indonesia apabila rakyat Indonesia menginginkan itu menjadi agenda utama. Apa sih?
kesetaraan tadi. Dari mulai kesetaraan untuk belajar sampai kesetaraan untuk mendapatkan kesempatan di bidang perekonomian. Itu yang menjadi motivasi. Kalau Jakarta lebih sederhana. Jakarta itu sebenarnya lebih karena begini, terutama rakyat miskin kota yang sering datang ke tempat saya, ke tempat kami, dan mengungkapkan aspirasi tentang kesetaraan di Jakarta. Karena Jakarta ini salah satu masalah dengan ketimpangan luar biasa. Anda mau ketemu dengan miskinnya miskin yang triple, maka lokasi di Jakarta. Mau ketemu kayanya kaya, adanya di Jakarta. Mau lihat tempat kampung yang super padat yang tidak ada tandingannya, ketemunya di Jakarta. Melihat yang tertinggal lintas generasi, ada di tempat ini, tempat dengan penuh ketimpangan. Gak bisa dibereskan setahun 2 tahun, tapi pondasinya bisa dibuat, dan itu yang menjadi harapan. Harapan kami itu sederhana begini: bila janji kemerdekaan bisa dilunasi di Jakarta, maka kita bisa jawab yang tempat jauh pun insya Allah akan bisa terlunasi janji kemerdekaan. Ya, itu kita. Jadi saya berharap, karena kita sekarang sudah putuskan untuk resign, jawab terkait dengan apa yang sudah dikerjakan. Saya tidak bisa berbicara banyak soal di luar Jakarta, karena saya pernah bertugasnya di Jakarta. Apa yang menjadi prinsip kami di Jakarta? Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, sehingga aturan main dibuat menghadirkan kesetaraan. Saya beri contoh, tata ruang. Di Jakarta ini selama bertahun-tahun yang namanya industri properti itu dikuasai yang besar, yang kecil tidak dapat tempat. Kenapa? Regulasinya tanpa kita sadari begitu. Kalau Anda mau membangun gedung tinggi, tanah Anda harus 5.000 meter. Pertanyaannya, yang punya tanah 5.000 meter siapa? Siapa yang punya tanah 5.000 meter? Jadi kalau bikin bangunan, Anda lihat tempat seperti di Singapura, di Hong Kong, di Taiwan, di Jepang, itu 1.000 meter aja bisa dibangun sampai 8 lantai. Kenapa harus 5.000 meter? Apa yang terjadi? Yang kecil-kecil tidak ikut di dalam pertumbuhan industri properti. Lalu diubah menjadi sekarang 1.000 meter boleh dibangun tinggi, sehingga terjadi kesetaraan. Contoh sederhana. Jadi ini bagaimana tempat yang nggak terlihat. Yang kedua, ketika kita bicara perekonomian di Jakarta secara umum, Jakarta ini satu-satunya kota di dunia yang punya kepulauan. Kalau kota yang punya pulau banyak, tapi kota yang punya kepulauan itu cuma Jakarta. Ada 111 pulau, 11 berpenghuni. Itu perekonomiannya kayak timpang. Yang satu mainland, yang satu archipelago. Biaya hidup berubah sekali nih. Mana yang biaya hidup lebih mahal? Pulau. Mana yang pelayanan kesehatan lebih terbatas? Pulau. Jadi waktu itu ketika saya mulai di Jakarta, saya ngomong sama teman-teman semua, teman-teman saya ASN di Jakarta. Kalau Jakarta kepulauannya itu gapnya besar dengan daratan Jakarta, terus bagaimana pulau-pulau yang jauh dari ibu kota berharap bahwa Indonesia akan setara? Wong di Jakarta aja tidak terjadi kesetaraan, tak bisa. Di mana negara harus hadir? Negara harus hadir. Apa contohnya? Nih, kebutuhan pokok ada paling sederhana. Kita semua membutuhkan pasar untuk kita mendapatkan kebutuhan pokok kita. Itu semua pedagang di Kepulauan Seribu itu kalau pulangkan di mana? Ya harus ke daratan Jakarta. Mereka Jakarta juga ya, jadi jangan bilang harus pulangkan ke Jakarta. Mereka pulangkan ke daratan, sehingga barang-barang kebutuhan pokok yang ada di Kepulauan Seribu harganya jadi lebih mahal karena biaya transportasi. Terus negara mendiamkan ini bertahun-tahun. Di situ kemudian diubah. Apa yang terjadi? Pasar induk Kramat Jati itu seluruh pasokan kebutuhan pokok lewatnya ke situ. Dari pasar induk nanti ke pasar-pasar kecil-kecil Jakarta. Ada 132 pasar di Jakarta. Nah, apa yang kita kerjakan? Kita membuat pasar induk baru di Kepulauan Seribu, sehingga pedagang-pedagang Kepulauan Seribu
bisa beli di Kepulauan Seribu harga yang sama dengan pasar induk di Kramat Jati, sehingga harga mereka menjadi sama dengan harga di Arab. Begitu itu terjadi, biaya hidup langsung turun. Lalu tempat yang terjauh. Masalah kedua, transportasi. Sekarang coba bayangkan, orang tinggal di Cilincing, mau ke Ciputat, dia bisa naik Jaklingko dengan mudahnya, Rp10.000 sampai ke sana. Nah, saya warga Jakarta juga, Pak KTP Jakarta juga, cuma tinggalnya di pulau. Ketika saya mau ke Jakarta, harganya gimana? Lebih mahal. Berarti hidup di pulau harganya lebih berat, bukan? Apa yang terjadi? Disiapkan satu kesatuan, tambah armadanya, biayanya sama dengan mereka yang bertransportasi umum di daratan, termasuk pulau-pulau paling jauh.